RSUD Buleleng buka ruang jiwa pertama di Bali Utara. Buleleng.balijani.id. RSUD Buleleng resmi membuka layanan rawat inap jiwa melalui ruang Akasia, menjawab kebutuhan warga Bali Utara yang selama ini harus merujuk pasien gangguan jiwa ke RSJ Bangli. Direktur RSUD Buleleng, Dr. Putu Aryo Nugraha mengatakan ruang ini hadir demi memberikan layanan jiwa yang mudah dijangkau, bermutu, dan manusiawi. Dokter spesialis kedokteran jiwa RSUD Buleleng, Dr. Rabiatul Udawiyah SPKJ, menjelaskan bahwa ruang Akasia dirancang untuk menangani kegawat daruratan psikiatri secara intensif. Proses penanganan melibatkan tenaga medis terlatih dan petugas keamanan. Tantangan utama adalah penyesuaian SOP dan alur internal agar aman bagi pasien dan tim medis. Sejak Maret 2025, layanan ini telah menangani lebih dari 40 pasien. Menurut Dr. Rabiatul, ini bukan tanda meningkatnya kasus, tapi meningkatnya kesadaran masyarakat. RSUD Buleleng juga membangun jejaring dengan puskesmas untuk deteksi dini dan rujukan dari desa. Edukasi dan tabulasi data pasien kini mulai diperkuat untuk pelayanan lebih efektif. Hadirnya ruang Akasia tak hanya menambah fasilitas, tapi juga menghapus stigma. Kini layanan jiwa tersedia lebih dekat, cepat, dan manusiawi. Atau psikiatri akut kita sebut. Jadi kita masih tempatkan di ruangan UPIP ya. Jadi butuh pengawasan. Nanti mungkin dalam proses perawatannya mungkin akan bisa dilakukan tindakan medis lainnya, contoh pengikatan atau pengekangan anggota gerak, atau juga penyuntikan. Nah, sebelumnya ini sistem pelayanannya gimana? Ketika dia ada segala sesuatunya, yang pertama sekali pada penting yang melakukan. Pada saat pasien datang dengan kondisi emergensi psikiatri, kita harus lakukan tetap ya pengawasan dari kondisi fisik pasien. Kita harus bebaskan jalan nafas, kemudian kita harus pantau kondisi kedaruratan tersebut dan kita berikan pertolongan pertama dengan restrain mekanik dan restrain kimia. Pengekangan anggota gerak pada keempat ekstremitas jelas akan dibantu oleh tenaga medis ya, dan paramedis ya. Kemudian dilakukan pemberian injeksi itu untuk menanggulangi untuk kondisi kegawat daruratan berupa gaduh gelisah tersebut. Dan pada saat pasien setelah direferal dari IGD kondisinya sudah stabil, tidak gaduh gelisah, sehingga kita rawat di ruangan ini terlebih dahulu untuk proses pengawasan untuk kondisi kegawat daruratan tersebut apakah masih berlangsung atau sudah mulai membaik, seperti itu. Hambatannya apa sih, Bu? Karena ini satu sisi kan gangguan jiwa kan baru pertama sekali ada di rumah sakit ini kan. Jadi hambatannya apa, Bu? Hambatannya mungkin SPO untuk referalsi pasien dari IGD kita harus membuat ulang karena referalsi sebelumnya kan hanya tenaga medis saja atau paramedis saja, dan saat ini harus didampingi oleh petugas keamanan. Itu yang membedakan dengan rawat dengan pasien yang lainnya. Nah, tadi harus ada petugas keamanan yang mendampingi dikala saat proses referalsi pasien tersebut mengalami kondisi gaduh gelisah di perjalanan. Kita harus bisa memberikan penanganan segera dengan dibantu oleh tenaga keamanan juga. Itu selama ini baru Pak buka berapa pasien yang sudah tangani di sini? Total kita buka proses visitasi kita sudah lakukan di awal Januari 2025 sekitar tanggal 3. Saat itu proses kesiapan kita untuk melengkapi sarana prasarana di ruang ini, kemudian saat sudah apply untuk masyarakat luas dan untuk pasien-pasien kami, kita mulai di bulan Maret 2025. Jumlah mungkin berkisar sekitar total seluruhannya sekitar lebih dari 40 pasien. Luar biasa. Iya. Kalau harapanmu ke depan dengan satu sisi ya situasi sekarang penduduk Buleleng kan luar biasa betul. Iya. Apa harapan ke depan terhadap pemerintah ke depan betul? Ya. Kalau harapan saya kita bisa memberikan pelayanan yang cepat dan kita memberikan pelayanan yang efisien dan dapat membantu khususnya di masyarakat Bali Utara agar tidak melaksanakan pengobatan itu dengan jarak yang cukup jauh ya ke
Bangli gitu, ke RSJ Manah Santi Mahutama yang saat ini kita kenal dengan mungkin sebutannya dulu RSJ ya, RSJ Bangli. Saat ini kita sudah ketahui bahwa berubah nama ya, biar tidak jauh ke sana kita optimalkan penanganan dan perawatan di sini agar kita memberikan penanganan yang optimal dan dapat membantu masyarakat luas khususnya di Bali Utara yaitu Buleleng. Nah, sejauh ini kan Bu ada 40 pasien yang tangani sekarang ini Pak. Sejauh mana masalahnya satu sisi penanganan ini, apakah ada perbaikan apa agak ini menurun begini ya Bu? Kasusnya? Ya. Oh, dari kondisi perjalanan dari yang kita sudah lakukan ya penanganan kepada pasien, bukan berarti pasien berjumlah banyak yang kita dapatkan di sini, bukan berarti meningkat ya peserta atau pasien-pasien yang mengalami gangguan jiwa, bukan berarti seperti itu. Tapi kita melihat bahwa kondisi penanganan itu di masyarakat luas itu, masyarakat itu tidak stigma atau tidak merasa tabu untuk memeriksakan diri ke dokter jiwa dan tidak merasa takut untuk mendapatkan penanganan oleh dokter jiwa atau penanganan jiwa. Nah, kita lihat ya, kita harapannya kondisi ini, gangguan mental yang ada di Buleleng ini dapat ya kita tangani dan kejadian gangguan jiwa harusnya lebih menurun. Ya, kan itu harapannya. Ya, sambil kita lihat dan sambil kita kelola nanti kita mungkin akan butuh untuk tabulasi data berapa pasien yang masuk, jumlah pasien yang kita rawat, dan mungkin peran masyarakat luas jelas ya yang di puskesmas itu, jejaring puskesmas perlu sekali kita urun serta untuk mohon bantuannya. Nanti di masyarakat luas itu akan di jejaring puskesmas itu akan merupakan garda utama mereka untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, di sanalah yang akan menjaring pasien-pasien tersebut apakah memerlukan penanganan oleh kami dokter jiwa atau memang bisa mereka lakukan di sana. Harapan kita pelayanan kesehatan jiwa itu juga dapat meluas di pelayanan di puskesmas seperti itu. Luar biasa.